Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Martinoli Pembriani dengan NIM 23101137. Saya dari PKK 4 semester 4. Saya dari Kampus Takat Negeri Pontianak. Pada hari ini saya akan membagikan hasil ulangan UAS tengah semester. Nah, yang dimana di sini saya akan membacakan soal-soal ujiannya. Soal yang pertama, jelaskan apa tantangan, hambatan, dan peluang gereja di era globalisasi. Yang kedua, jelaskan perkembangan gereja Katolik di era di Indonesia, tepatnya di era kontemporer. Yang ketiga, jelaskan hubungan gereja dengan pemerintah dan dengan agama lain yang ada di Indonesia pada zaman sekarang. Yang keempat, jelaskan tentang tentang ajaran sosial gereja. Dan yang kelima, jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan kedua. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu sekularisasi dan relativisme moral. Nah, globalisasi itu membawa nilai-nilai modern yang seringkali bertentangan dengan ajaran gereja, seperti ada konsumerisme, hedonisme, dan relativisme. Nah, mementingkan pola pikir sekuler di kalangan gereja di kalangan generasi muda, mengurangi ketertarikan mereka terhadap kehidupan rohani dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Nah, untuk yang B, teknologi dan informasi. Arus informasi global sangatlah cepat, namun tidak semuanya membangun. Umat Katolik mudah terpapar ajaran yang menyimpang atau hoaks. Di sisi lain, gereja dituntun hadir di ruang digital seperti media sosial, situs web, dan platform daring lainnya. Namun, belum semua keuskupan atau paroki itu mampu memanfaatkannya secara efektif. Nah, yang ke-C, perubahan budaya dan gaya hidup. Budaya individualistik menggantikan semangat komunal yang seharusnya menjadi pengampu dan solidaritas yang menjadi ciri khas umat Katolik. Nah, gaya hidup yang materialistik menjauhkan umat dari nilai-nilai Injili seperti kesederhanaan, pengampunan, dan solidaritas. Nah, yang D, ada isu ekologis dan sosial global. Gereja dipanggil untuk menanggapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, pengungsian, dan ketidakadilan sosial yang muncul akibat dari globalisasi itu sendiri. Nah, Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti mengajak seluruh gereja untuk terlibat aktif dalam persoalan-persoalan yang melanda dunia. Nah, itu adalah tantangannya. Sekarang kita masuk ke peluang. Nah, peluangnya ada inkulturasi yang lebih dalam. Globalisasi sering menekankan budaya lokal. Gereja dipanggil menjaga, menghargai, dan menginkulturasikan nilai-nilai Injili ke dalam budaya Indonesia. Peluang yang kedua ada gereja yang sinodal. Sesuai arahan gereja universal saat ini, umat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pastoral atau Sinode 2021 sampai 2024 untuk gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Untuk peluang yang ketiga adalah keadilan sosial dan ekonomi. Gereja harus menjadi suara pertama dalam prospektif terhadap ketidakadilan global dan lokal, serta terlibat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan tantangan perkembangan gereja Katolik di Indonesia, khususnya di era kontemporer. Nah, gereja Katolik masa kini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti ada sekularasi dan krisis iman melanda generasi muda yang mulai menjauhkan diri dari kehidupan religius. Sementara relativisme moral menggabungkan nilai-nilai kebenaran mutlak yang diajarkan oleh gereja itu sendiri. Nah, kemajuan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam evangelisasi, namun juga rawan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks dan pornografi.
Gereja juga menghadapi krisis lingkungan akibat dari degradasi alam serta persoalan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di tengah tantangan ini, tumbuhlah harapan baru melalui kebangkitan generasi muda Katolik, berkembangnya komunitas kategorial dan keterlibatan mereka dalam pelayanan gereja. Gereja diarahkan untuk menjadi sinodal dan inklusif, yaitu gereja yang berjalan bersama dan mendengarkan umat. Pembaharuan dalam liturgi dan katekese juga menjadi fokus, termasuk penggunaan media digital agar semakin menjangkau umat lebih luas. Selain itu, gereja semakin aktif dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian melalui dialog lintas agama dan advokasi. Kesaksian hidup para kudus dan umat awam yang hidup dalam kekuasaan juga menjadi inspirasi yang konkret di tengah-tengah dunia ini. Itu untuk jawaban yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antar gereja Katolik dengan pemerintah dan dengan agama lain yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, gereja Katolik di Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Gereja turut mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial yang diakui oleh negara dan terbuka bagi semua warga tanpa memandang agama. Gereja berperan aktif sebagai mitra pemerintahan dan pembangunan bangsa, terutama dalam pembentukan karakter, pelayanan, masyarakat, dan penguatan nilai-nilai moral. Dalam hubungan antar agama, Gereja Katolik aktif dalam dialog lintas iman melalui forum kerukunan umat beragama, kegiatan sosial bersama, dan kampanye toleransi. Nah, gereja turut serta dalam berbagai kegiatan bersama lintas iman, membangun solidaritas sosial, dan memperjuangkan perdamaian serta toleransi antar umat beragama. Paus Fransiskus sendirilah yang menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dengan semua orang demi kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, kesimpulannya, hubungan gereja dengan pemerintahan dan agama lain pada zaman sekarang bersifat kooperatif dan konstruktif. Melalui keterlibatan aktif adalah dalam pelayanan publik dan dialog antar agama, gereja tidak hanya memperkuat peran dalam sosialnya saja, tetapi juga menjadi jembatan persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jawaban dari nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Jelaskan tentang ajaran sosial gereja. Nah, seperti yang kita ketahui, ajaran sosial gereja adalah kumpulan dokumen dan ajaran resmi gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan atas dasar dari kitab suci, tradisi gereja, dan dokumen magisterium. Nah, ajaran sosial gereja bukanlah ideologi politik, tetapi pedoman moral bagi umat Katolik dalam mengembangkan dunia yang adil dan manusiawi. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip ajaran sosial gereja. Yang pertama ada martabat manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau yang disebut dengan imago Dei. Maka, setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun itu. Contohnya, seperti kita menolak segala bentuk yang namanya diskriminasi dan intoleransi dan kekerasan terhadap kita sama umat manusia. Nah, prinsip yang kedua ada kesejahteraan umum atau bonum commune. Nah, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diutamakan, termasuk hak dalam berpendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Contohnya seperti mendorong adanya partisipasi umat Katolik dalam pembangunan nasional dan pengabdian di bidang sosial. Untuk prinsip yang ketiga ada solidaritas. Nah, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban. Nah, solidaritas melalui
egoisme, dan individualisme. Contohnya, gereja mendorong keterlibatan dalam aksi-aksi kemanusiaan, advokasi sosial, dan peduli terhadap kaum miskin dan yang terpinggir. Nah, untuk prinsip yang keempat ada subsidiaritas. Nah, subsidiaritas ini adalah masalah-masalah sosial hendaknya diselesaikan pada tingkat masyarakat yang paling dekat dan dengan persoalan itu sendiri, bukan oleh otoritas yang lebih tinggi kecuali itu memang sudah diperlukan. Nah, untuk prinsip yang kelima ada hak dan tanggung jawab. Setiap kita manusia memiliki hak dasar, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Contohnya, umat Katolik tidak hanya menuntut hak mereka saja, tetapi juga bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, ASG itu sering digunakan sebagai dasar pembentukan sikap gereja terhadap masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial seperti gereja mendampingi petani, buruh, nelayan, dan masalah korupsi. ASG itu menolak yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Masalah kerusakan lingkungan, ASG menekankan pentingnya ekologi integral. Nah, di sini ada beberapa peran umat berdasarkan ajaran sejarah gereja. Ialah menjadi garam dan terang dunia, membangun budaya kasih dan keadilan, dan keterlibatan aktif dalam transformasi sosial. Nah, ajaran sosial gereja juga menjadi kekuatan moral yang mendorong umat Katolik untuk menjadi agen perdamaian, mendorong keadilan sosial, menjaga keutuhan ciptaan, dan memperjuangkan martabat manusia dalam terang Kristus. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yang dimana soalnya yaitu jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan yang kedua. Ada 16 dokumen yang dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu konstitusi, yang kedua itu ada deklarasi, yang ketiga ada dekret. Nah, yang pertama konstitusi ada 4 dokumen, yaitu Sacrosanctum Concilium yang mengenai liturgi suci yang dibentuk pada 14 Desember pada tahun 1963, yang dimana dokumen ini mempromosikan partisipasi umat dalam misi dan perkembangan penggunaan bahasa lokal. Untuk dokumen yang kedua ada Lumen Gentium, dokumen tentang gereja yang dibentuk pada tanggal 21 November pada tahun 1964, yaitu membahas tentang gambaran gereja sebagai magisterium dan people of good, menekankan relasi hierarki dan umat. Untuk dokumen yang ketiga ada Dei Verbum, yaitu dogmatis tentang wahyu ilahi yang dibentuk pada 18 November pada tahun 1965, yang dimana dokumen ini menekankan peran kitab suci, tradisi, dan otoritas magisterium dalam pewahyuan Allah. Untuk dokumen yang keempat ada Gaudium et Spes, nah dimana pastoral tentang gereja dan dunia modern, yang dibentuk pada tanggal 17 Desember tahun 1965, yang membahas mengenai tantangan dunia kontemporer, mendorong dialog antar iman, dan soroti nilai kemanusiaan universal. Nah, itu untuk yang konstitusi. Sekarang masuk ke yang deklarasi. Ada 3 dokumen, yaitu yang pertama Nostra Aetate, hubungan gereja dengan agama non-Kristen, yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 1965, yang dimana dokumen ini menolak antisemitisme atau menghargai agama-agama lainnya. Dokumen yang kedua ada Dignitatis Humanae, kebebasan beragama, yang dibentuk pada tanggal 7 Desember tahun 1965. Dokumen ini membahas hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Untuk dokumen yang ketiga ada Gravissimus Educationis, yang membahas yang tentang pendidikan Kristen, yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1965, membahas pentingnya pendidikan, iman, serta kebebasan pendidikan di sekolah atau universitas. Untuk yang selanjutnya ada dekret. Di sini dekret untuk dokumen yang pertama ada Intermirifica, media sosial dan komunikasi,
yang dibentuk pada tanggal 4 Desember tahun 1963 yang membahas tentang panduan penggunaan media sosial dalam semangat Kristiani. Nah, selanjutnya ada Unitatis Redintergiatio, yaitu ekumenisme yang dibentuk pada tanggal 21 November tahun 1964, yang dimana dokumen ini mendorong persatuan semua umat Kristiani. Dokumen yang selanjutnya ada Orientalium Ecclesiarum, gereja-gereja Timur Katolik yang dibentuk pada tanggal 21 November tahun 1964, yang dimana dokumen ini mendorong penghormatan dan pemeliharaan tradisi Timur. Dokumen yang selanjutnya ada Christus Dominus, yaitu jabatan pastoral keuskupan yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober atau 7 Desember tahun 1965. Dokumen ini membahas memperkuat peran uskup dan konferensi wali gereja. Untuk dokumen selanjutnya ada Optatam Tonius, formasi iman yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 1965 yang membahas tentang standar bagi seminar dalam pendidikan pastoral. Dokumen selanjutnya ada Perfectae Caritatis yang membahas pembaharuan kehidupan gereja, dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1965. Golio pembaruan tarekat religius. Dokumen selanjutnya ada Apostolicam Acto Sistatem, apostolikan kaum awam yang dibentuk pada tanggal 18 November tahun 1965 yang membahas tugas misionaris dan pastoral bagi kaum awam. Dokumen selanjutnya ada Presbyterorum Ordinis, hidup dalam pelayanan iman yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1965 yang membahas tentang tugas imam termasuk kalibri dan gaji yang adil. Untuk dokumen terakhir ada Et Gentes, misi gereja yang dibentuk pada tanggal 7 Desember tahun 1965 yang membahas tentang metode dan etika penginjilan di negara misi. Nah, sampai di situ saja pembahasan tentang soal UAS saya pada hari ini. Pada mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Saya Marta Noli Pembriani. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sampai jumpa.